Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya, salam sejahtera. Pagi ini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa datang dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita yang seberapa yang saat ini sudah ada dan sudah bisa meluangkan waktu dan mempersiapkan diri, hati dan pikiran untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kata firman Tuhan, di mana satu atau dua orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Untuk itu mari kita menghargai hadirat Tuhan dan kita boleh masuk dalam ibadah doa bersama umat Nasrani, Katolik dan Protestan yang dilaksanakan setiap hari Senin di tempat ini. Untuk itu mari kita fokuskan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan dan kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan semua pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di saat ini Tuhan kami boleh ada kembali di dalam ruangan yang penuh dengan berkat ini. Kami tahu bahwa Tuhan kami manusia yang selalu membutuhkan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau sendiri yang mengambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah Tuhan kami yang ada boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh diberkati lewat setiap pujian penyembahan kami. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang saat pagi hari ini Tuhan kami akan sama-sama mempelajarinya. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau kosongkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh fokus pada kebenaran-Mu pagi hari ini.
Untuk itu Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih. Iya, puji Tuhan, kita sudah banyak ya, kurang lebih ya 20 hampir 30-an orang. Mari kita yang ada ya, kita boleh sama-sama ya fokus pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita punya ibadah, saya akan bawa lebih singkat sehingga kita lebih cepat pulang. Iya. Untuk itu saya akan membawa pada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala untuk mendengar firman Tuhan, dan saya minta Kabintal untuk membawa kita dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan menggunakan sabda kebenaran Tuhan, mari kita Tuhan dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus, untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat anugerah yang kau limpahkan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Engkau boleh pertemukan kami semua di sini dalam satu keadaan sukacita, damai dan sejahtera, di mana kami telah memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, dan kini telah tiba saat bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan nanti, oh Yesus, Engkau berkati, Engkau merapi hamba-Mu, Engkau penuhi dia dengan roh kuasa, roh kudus-Mu ya Tuhan. Kuasailah ruangan ini, kuasailah hati dan pikiran kami. Benar Tuhan. Sehingga di saat kami membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran, boleh mendapat tempat di hati batin kami, dan mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di saat kami membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran, ada salah satu oknum yang tidak senang dengan itu Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Dia akan berupaya untuk mengganggu akan hati dan pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga semuanya itu tidak tertuju kepada firman. Benar Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Engkau singkirkan semuanya itu dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati batin kami. Benar Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh jauh daripada kami, dan firman boleh mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Sang Juru Selamat kehidupan kami, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Pak Kabintal yang sudah bisa membawakan kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan langsung saja di dalam Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ayatnya pendek saja, tapi sangat luar biasa maknanya, dan saya akan jelaskan bagi kita untuk kita lebih mengerti bagaimana kesetiaan Allah yang sempurna bagi orang percaya. Tema kita pagi ini adalah kesetiaan Allah yang sempurna bagi orang yang percaya. Saya bacakan firman Tuhan, mungkin kita sama-sama membaca. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, luar biasa Bapak Mama, kita berbicara tentang kesetiaan Allah. Tuhan itu luar biasa, Dia setia dengan kita sejak dari kita di dalam kandungan ibu kita. Itu Yeremia katakan jelas bahwa sejak kita dalam kandungan ibu kita, Allah memelihara kita. Dia telah memberkati kita dan telah memberikan kita kepercayaan sejak dari kandungan ibu kita sampai dengan detik ini. Kita yang ada di sini, ada yang masih rambut hitam, ada yang sudah rambut putih, ya, ada yang mungkin umurnya masih 20-an, ada yang sudah mau sampai 60-an.
Tetapi kita tahu bahwa kesetiaan Allah, penyertaan Allah itu sempurna, tak pernah berkesudahan. Dulu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Dengan apa harus kita membalas kesetiaan Tuhan? Untuk itu kita harus memperhatikan kesetiaan kita juga menjadi imbalan bagi Tuhan. Kita yang ada pagi ini, kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu bagi kita. Maka kita datang kepada Tuhan, kita membuktikan bahwa kita juga setia dengan Tuhan. Amin. Kita harus juga setia dengan Tuhan. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, Bapak Mamaku yang terkasih, kata firman Tuhan di sana bahwa karena kesetiaannya itu tidak pernah habis, rahmatnya tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Jadi Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kesetiaan Allah kepada kita. Itu di dalam Mazmur 91 ayat 4 dan Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Terus ini bunyi firman Tuhan ya bagi kita. Saudaraku yang terkasih, dengan tepatnya Ia melindungi aku, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 kita melihat, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kesetiaan Tuhan itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang takut akan Dia. Kesetiaan Tuhan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang selalu melakukan titah-titahnya. Untuk itu pagi hari ini kebenaran disampaikan bagi kita, untuk kita bisa meresponi kebenaran firman Allah, untuk kita bisa melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, agar kita boleh menikmati kesetiaan itu dengan baik. Iya, sama seperti saudara, satu ilustrasi seperti seekor ayam atau induk ayam, ya, induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari cengkraman atau terkaman dari binatang-binatang buas. Dia akan menutupi di bawah kepak sayapnya. Lebih baik dia yang diterkam daripada dia punya anak-anak yang diterkam. Saudaraku, itulah penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dia melindungi kita, saudara. Ya, ingat itu. Ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita ada dalam satu lingkaran di mana Dia lindungi kita, dan tidak ada kecelakaan yang menimpa kita, karena Allah kita adalah perisai, tembok pertahanan kita. Dia katakan Dia melindungi kita, Dia tudung kita di bawah, sehingga tidak bisa ada yang menjamah kita. Persoalan, masalah, tantangan, musibah apapun, apabila kita bersandar, mempunyai roh takut akan Tuhan dan melakukan setiap perintah-perintahnya, maka Allah katakan bahwa Dia jaga kita, Dia lindungi kita, karena ada firman ada di dalam hati kita. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Untuk itu kita yang pagi ini datang dan meresponi kebenaran firman Allah, maka saat itu kita sementara menerima
Allah berdiam di dalam hati kita. Ini penting Bapak Mama Saudaraku yang terkasih. Kita melihat bagian yang kedua. Iya, bagian yang kedua adalah Allah memenuhi segala keperluan kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, ini ayat-ayat pendukung bagi kita untuk kita menjadi bahan perenungan. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat, hanya di dalam Kristus Yesus segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita harapkan, hanya di dalam Yesus Kristus semuanya akan diberikan kepada kita. Tetapi yang pertama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, akan ditambahkan kepadamu. Ingat, ditambahkan artinya bukan kebutuhan itu yang paling utama, tetapi takut akan Tuhanlah yang paling utama. Ingat, semuanya akan ditambah saja. Kebutuhan kita ditambah saja, tetapi yang terutama adalah takut kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita. Sehingga apa? Kita tidak jadi seperti anak-anak yatim piatu. Itu janjinya. Aku tidak akan membiarkan kamu seperti anak-anak yatim piatu, tetapi aku selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu kata firman Tuhan, saudara. Luar biasa kita punya Tuhan. Dia menyertai kita, dia mengorbankan segala-galanya, dia kaya rela jadi miskin supaya kita yang berharap kepada dia, percaya kepada dia, mengandalkan dia, kita diberkati dengan segala limpahnya. Dia relakan dirinya mati terpaku di atas kayu salib. Karena apa? Untuk membebaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari segala ikatan kuasa maut, dan kita diselamatkan bersama-sama dengan dia di saat dia datang kembali. Karena janjinya, dia datang menjemput saleh-salehnya untuk berjumpa kembali, bertemu kembali di atas angkasa. Di sana ada langit yang baru, bumi yang baru bagi orang-orang yang percaya. Ini kesetiaan Tuhan. Tuhan sudah lakukan semuanya. Ingat, Bapak Mama Saudaraku, Tuhan katakan dia menyertai kita. Berarti kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dia adalah raja di atas segala raja. Coba kalau Bapak dan Ren datang, Bapak dan Ren jalan kemana-mana, ada ajudan yang selalu mengikuti dia. Ya, itu Bapak dan Ren. Gubernur kemana? Dilindungi, di jalan, dijaga oleh Pol PP. Ya, kita punya raja di atas segala raja lah yang akan menjaga kita. Coba, berarti kita manusia siapa? Manusia yang paling mulia, saudara. Tuhan kita baik. Dia seorang raja mengorbankan dirinya, mati untuk kita. Untuk apa? Membebaskan kita dari setiap kuasa maut. Sebenarnya kita ini binasa kekal. Binasa kekal artinya mati rohani dan mati jasmani kita. Tetapi karena dia datang, biarpun tubuh kita mati, tetapi roh kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Roh kita akan hidup selamanya. Bukan sekedar dia datang untuk menebus kita, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga apa? Manusia boleh berhubungan dengan Allah. Jadi kita harus tahu, harus mengerti betul tentang kesetiaan Allah yang sempurna. Dia sudah setia dengan kita, tapi kita itu kadang-kadang malas. Mau datang ibadah saja malas, mau datang untuk doa bersama saja kita malas. Bagaimana kita bisa membalas kesetiaan Tuhan?
Bagaimana kita bisa membalas pengorbanan Kristus? Kita harus berusaha. Bagaimana untuk kita boleh menyenangkan Dia? Jangan kita paku Dia yang kedua kalinya. Ya, artinya Yesus tidak mungkin mati lagi. Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Dia berikan hak kebebasan bagi kita. Bagaimana kita mau ikut Tuhan atau tidak? Keputusan ada pada kita masing-masing. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan bahwa Allahku, ini Rasul Paulus yang katakan ya. Ini bukan Yesus, tetapi Rasul Paulus yang mengatakan kebenaran ini kepada kita pagi hari ini. Bahwa dia katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia katakan bahwa Yesus, anak itu siapa? Yesus yang akan memenuhi kebutuhan setiap kita pagi ini. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bahwa hidup kita dengan sungguh-sungguh saat kita datang ke sini, jangan punya pikiran lagi ke belakang bahwa saya datang kok, saya setiap saat saya yang ada, yang lain kok tidak ada. Kita mayoritas loh, tetapi yang datang segini. Iya, sebenarnya siapkan kursi sekian ini tidak cukup. Tetapi bagi siapa saja mau setia dengan Tuhan saja yang bisa datang, saudara. Ini kita punya Tuhan. Ingatkan kita untuk kita bisa tahu bahwa kesetiaan itu penting bagi Allah. Sama kita punya anak-anak di rumah juga sama. Kalau kita sampaikan tapi dia berontak, kita kasihkan perintah buat dia laksanakan suatu tugas tapi dia berontak, dia tidak mau lakukan, tidak setia, maka pasti orang tua marah. Apalagi Tuhan. Yesus katakan begini, ya, Bapamu yang di dunia saja seperti itu, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita, memperhatikan kebutuhan kita sehingga memenuhi segala-galanya. Iya, yang terakhir. Iya. Tuntutan Tuhan bagi kita orang yang setia dengan Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Saya bacakan ayat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ingat, orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan akan buat lebih daripada orang lain. Tuhan akan membuat kita, ingat di situ ada penghargaan. Iya, penghargaan di pandangan Allah dan pandangan manusia. Jadi Tuhan itu membuat kita sehingga dilihat orang lain itu menjadi berkat. Bukan hanya sekedar kita ada, tetapi ingat, Tuhan mau supaya kita itu berarti bagi orang lain, berharga bagi orang lain. Untuk itu dari hidup kita sendiri kita harus nyatakan, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang lain, inilah saya orang yang setia dengan Tuhan. Orang yang setia dengan Tuhan mempunyai penghargaan khusus dari Allah. Dan juga orang melihat kita berbeda. Iya, Tuhan lihat, manusia lihat kita berbeda. Karena apa? Karakter kita, tindak kita, perkataan kita, seluruh hidup kita berbeda. Iya, ingat firman Tuhan luar biasa. Bapak, Mama, saudaraku, itu di dalam Amsal 11 ayat 1 itu tentang neraca. Neraca. Jadi Allah itu sebenarnya dia adil. Ingat baik-baik. Kalau kita tidak setia, ya, dengan Tuhan, dia juga adil. Kita setia, dia juga adil. Yang tidak setia pasti dihukum. Pasti dihukum. Itu kalau kita baca dalam Amsal 11, jelas. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang terakhir 40. Bapak, saudaraku yang terkasih, itu jelas sekali itu kalau kita baca. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat? Ada semua di sana. Jelas sekali, Bapak Mama.
Jadi saya tahu bahwa kita yang ada berharga di mata Tuhan. Kita yang ada ini berharga di mata Tuhan. Ingat, yang ada ini berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang yang setia. Dia katakan, berbahagialah hamba-hambaku apabila aku datang menemukan kamu sedang melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Yang berbahagia kita ini, saudara. Kita yang datang kepada Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, itu melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ini kita yang dulu saja mendengar firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Sama dengan seorang hamba Tuhan yang berdiri dan menyampaikan firman Allah. Sama. Kita selamat. Tetapi perbedaannya di dia punya jabatannya. Ya, di sorga juga ada jabatan. Upahnya kita sama, keselamatan, diberikan mahkota sama, tetapi jabatannya berbeda. Seorang pendeta diurapi oleh Tuhan, dan setiap perkataannya akan diurapi Tuhan. Ya, untuk itu seorang pastor diurapi Tuhan, sehingga apapun yang mereka sampaikan itu asal dari Tuhan. Lakukan dengan baik, maka kita diberkati, umur panjang, ya, lanjut usia, kesejahteraan, kekayaan, kehormatan, semuanya ada pada kita, orang-orang yang setia dengan Tuhan. Iya, kita lihat sebagai perenungan, kesimpulan. Iya, inilah terakhir kesimpulan. Tapi saya bacakan yang terakhir saya sebagai perenungan. Yang di atas itu hanya untuk kita bisa tahu bahwa ini yang perlu saya lakukan. Saya bacakan bagian terakhir. Dengan demikian, ini penekanannya. Dengan demikian, milikilah cara hidup yang berhikmat, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Kalau di atasnya itu, ya saya penjelasannya bagi kita. Tetapi penekanannya ada di dengan demikian. Milikilah cara hidup orang berhikmat. Orang berhikmat dia bertindak pasti tidak akan salah. Orang berhikmat dia bertindak tidak akan salah. Mengambil satu keputusan tidak akan salah. Dia akan berusaha untuk yang terbaik. Karena orang berhikmat dia pasti mengandalkan Tuhan. Ya, orang berhikmat pasti mengandalkan Tuhan. Maka di situ kata firman Tuhan bahwa berkatnya akan mengalir. Berkatnya akan mengalir memenuhi kebutuhan kita. Tuhan kita baik. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Singkat, ya, setengah jam. Saya percaya bahwa firman ini, kalau saya mau ekspos lagi lebih banyak, maka bisa sampai 2 atau 3 jam. Iya. Tetapi saya bawakan secara singkat. Tapi saya percaya juga Bapak Mama akan diberkati lewat firman ini, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetap belajar untuk setia dengan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjemput saleh-salehnya, untuk berjumpa dengan Dia di atas awan-awan yang bermain. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya akan berdoa syafaat buat kita semua pagi hari ini. Yang punya pergumulan demi pergumulan, ya, angkatlah tanganmu. Yang punya sakit, dimanapun sakitnya, taruhkan tanganmu di bagianmu yang sakit. Dan saya akan berdoa buat Bapak Mama saudaraku yang punya pergumulan pagi ini. Dan juga nanti saya akan berdoa buat seluruh prajurit dan satuan kita yang ada di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan pagi ini kami telah boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang luar biasa yang Kau sampaikan bagi kami pagi ini. Kami percaya bahwa firman ini akan terus membawa kami untuk tetap setia sampai pada Engkau datang kembali.
Dan Engkau memberkati Tuhan Yesus kami yang saat ini sebagai pendengar kebenaran-Mu. Bukan sebagai pendengar saja, tapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya firman itu boleh berguna dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi orang lain di pandangan manusia serta pandangan Allah. Tuhan Yesus, Engkau tolong memberkati kami. Kami yang saat ini tertunduk dan membawa setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, saat ini Tuhan yang datang dalam keadaan sakit, Bapa, hamba mengangkat tanganku. Biarlah tangan ini Engkau urapi, Engkau jadikan tangan ini sebagai tangan-Mu yang berlubang paku, yang penuh kuasa, dan menjamah setiap kami yang saat ini sakit di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allah dokter kami, Engkau Allah tabib kami, di atas segala dokter, di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, segala penyakit disembuhkan. Dan Tuhan yang datang dengan persoalan masalah hidup mereka, dalam keluarga, dalam pribadi mereka, hamba mohon biarlah belas kasihan turun di atas hidup mereka. Kiranya Engkau Allah menyelesaikan setiap persoalan mereka, supaya mereka boleh Tuhan Yesus merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup mereka. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau Allah terus memberkatinya. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini buat teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, rekan-rekan kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang ada di Korem 161 Wirasakti ini, di setiap staf yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Tuhan Engkau tolong sadarkan mereka. Roh Kudus beracara bagi mereka. Apabila mereka acuh tak acuh di saat mereka mendengarkan suara panggilan-Mu untuk datang kami bersekutu di tempat ini, Bapa, Engkau tolong sadarkan mereka. Biarlah Tuhan minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Ampunilah mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan daripada Allah turun di atas hidup mereka. Dan kami berdoa buat Tuhan Yesus, satuan kami Korem 161 Wirasakti, kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri menjaga dan melindungi satuan kami dari setiap ancaman mara bahaya yang datang dari luar. Karena kami percaya bahwa di saat kami mengandalkan Engkau, maka Engkau Allah menjadi kota benteng pertahanan satuan kami. Kami percaya kami ada di dalam kenyamanan dan ketenangan daripada-Mu bagi kami. Dan juga kami berdoa buat pimpinan-pimpinan kami yang ada di Korem. Tuhan, Engkau tolong Bapak dan Ren. Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Maka Engkau Allah telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab hamba-Mu bagi kami. Untuk itu Tuhan, Engkau berikan hamba-Mu roh kebijaksanaan. Kau berikan hamba-Mu roh takut akan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau, menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi kami seluruh personil Korem 161 Wirasakti ini. Dan juga berdoa buat seluruh Tuhan Yesus dan Kabalak dan seluruh personil anggotanya. Engkau Allah memberkati mereka. Kau jaga, Kau lindungi, Kau bentengi mereka. Keselamatan dan berkat-berkat Allah juga menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keselamatan daripada Allah pun Engkau nyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Kasren, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amamu punya perencanaan untuk menjadi calon gubernur NTT. Kami berdoa Bapak, Engkau Allah campur tangan atas apa yang menjadi pergumulannya. Kami yakin dan percaya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu dalam setiap apa yang menjadi harapannya. Tuhan, Engkau Allah memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memilih, Engkau yang menempatkan,
menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah memberkatinya. Biarlah apa yang menjadi rancangannya semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa buat Tuhan Yesus, seluruh prajurit yang bertugas dimanapun mereka berada, yang ada di daerah-daerah tempur, Tuhan Engkau tolong jaga lindungi mereka, selamatkan mereka dari setiap mara bahaya, kecelakaan dan roh maut, supaya Tuhan tiba saatnya mereka akan kembali dan berjumpa dengan keluarga, istri, anak-anak dalam keadaan sehat. Mereka merasakan sukacita dan menaikkan ucapan syukur dan limpahan terima kasih atas segala penyertaan Allah yang sempurna yang Engkau nyatakan bagi mereka. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau Allah memberkati. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa. Kota kami Kupang ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Keamanan, kesejahteraan, damai sejahtera ada pada kota kami dan seluruh bangsa Indonesia. Engkau Allah memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Pak Gibran. Tuhan, Engkau tolong memberkati mereka. Kau jadikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang selalu mengandalkan Engkau, pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh dan teladan, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat seluruh Tuhan yang ada di tanah air ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang memilih mereka, maka Engkau jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang sanggup melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bagi mereka. Ampunilah setiap dosa kami, sucikan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati juga persembahan kami yang sedang kami akan jalankan. Tuhan, Engkau memberkati usaha kami, mata pencarian kami, pekerjaan kami, semuanya Engkau Allah memberkati dengan limpahnya. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, di situ berkat akan tercurah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, baik.